Sensei minasan konbanwa. Nah, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya ingin membahas tentang metode latihan prediksi bahaya. Nah, untuk metode latihan prediksi bahaya ini seperti memperlihatkan foto, ilustrasi fasilitas, mesin yang dioperasikan, serta pakaian dan postur kerja. Nah, contoh lain adalah meminta setiap pekerja menjawab lokasi dan jenis bahaya yang akan ada di sana. Nah, ini ada beberapa contoh pelatihan untuk membantu kita selalu merasa mungkin ada bahaya seperti itu dan tetap waspada. Nah, kita akan menjelaskan tentang yang pertama itu ada mungkin air panas masuk ke sepatu bot dan menyebabkan luka bakar. Nah, ketika kita membawa air panas atau minyak gitu yang panas dan tidak sengaja kaki kita tersandung masuk ke sepatu bot itu menyebabkan luka bakar, itu adalah yang dimaksud dengan latihan prediksi bahaya. Nah, yang kedua itu mungkin forklift keluar dan menabrak kita. Nah, ketika ada forklift, kita harus tetap waspada melihat arah depan, ke arah depan, kanan dan kiri untuk menghindari adanya bahaya itu di sekitar kita. Nah, yang ketiga itu mungkin barang-barang yang tumpuk bisa roboh dan jatuh. Nah, ketika kita ingin membawa kardus, kita tidak diharuskan untuk membawa barang-barang ditumpuk gitu. Nah, kita bisa mengangkat mengulang gitu, kayak misal dibawa dua kardus biar enggak jatuh gitu, menyebabkan jatuh. Nah, yang selanjutnya itu mungkin terpleset karena lapisan es tipis di lantai dan di depan pintu masuk freezer. Nah, ini juga harus berhati-hati dengan lapisan es tipis yang ada di depan freezer gitu, pintu masuk freezer. Itu yang akan menyebabkan adanya terpleset. Nah, lanjut ke ini mungkin lantai dapur berminyak dan licin. Nah, ketika lantai dapur berminyak atau licin, kita harus berhati-hati untuk menghindari atau yang lainnya gitu, seperti itu. Nah, yang terakhir itu ada mungkin api di kompor gas tempat membuat rebusan padam tanpa kita sadari, dan gasnya bisa menyebar ke dalam ruangan. Itu juga itu juga yang bisa menyebabkan adanya bahaya di sekitar kita. Nah, itu yang dimaksud dengan latihan prediksi bahaya. Tuh. Nah, kita masuk ke contoh kejadian nyaris celaka dan pencegahan kecelakaan kerja. Nah, yang pertama ini ada kecelakaan, terpleset atau tersandung. Contoh yang pertama itu ada ketika sedang berjalan sambil memegang nampan dengan kedua tangan, lalu terpeleset di lantai yang basah dan hampir terjatuh. Itu menyebabkan kita terjatuh ke lantai gitu. Nah, penyebabnya kita jatuh ini air di lantai tidak dibersihkan dengan benar gitu. Nah, kita harus berhati-hati. Nah, untuk mencegah adanya terpleset atau tersandung, jika lantai basah, kita bersihkan dengan air secara menyeluruh gitu. Itu yang dimaksud dengan contoh yang pertama tentang terpleset atau tersandung. Nah, contoh keduanya itu ada ketika berjalan melintasi tempat parkir menuju truk sambil memegang kotak roti dengan kedua tangan, lalu tersandung kotak kosong di lorong dan hampir jatuh. Nah, ketika melintasi tempat parkir, kita harus berhati-hati. Ketika ada yang menghalangi untuk kita jalan, tuh harus berhati-hati agar tidak terjatuh. Nah, penyebab kita terjatuh itu mungkin kotak kosong yang ditaruh di lorong
Misal kotak kosong ditaruh sembarangan gitu di lorong, itu bisa menyebabkan kita jatuh. Penyebab kedua itu membawa kotak roti yang bertumpuk-tumpuk sehingga sulit untuk melihat kaki. Nah, kita kan jika membawa kardus yang bertumpuk itu susah melihat pandangan ke depan itu. Jadi itu menyebabkan kita jatuh. Nah, untuk mencegahnya kita harus bersabar untuk mengangkat kardusnya gitu. Jangan ditumpuk-tumpuk agar tidak menyebabkan jatuh. Yang penyebab ketiga itu keamanan lorong tidak cukup diperiksa. Nah, ini tuh sama halnya kayak lorong yang tidak dibersihkan atau banyak barang-barang yang sembarangan diletak di lorong itu yang menyebabkan kita jatuh. Nah, untuk mencegahnya untuk pencegahannya itu ada 3. Yang pertama itu jangan meninggalkan barang di lorong meskipun barang itu digunakan untuk bekerja. Nah, ketika barang digunakan untuk bekerja, jangan ditaruh di sembarang tempat gitu. Ditaruh di sesuai tempatnya itu masing-masing. Nah, yang kedua itu cek keamanan lorong sebelum mulai bekerja. Nah, sebelum masuk kerja kita harus mengecek semua lorong yang ada di tempat kerja untuk menghindari adanya celaka gitu, nyaris celaka. Nah, yang terakhir itu saat membawa kotak bertumpuk-tumpuk, bawa secukupnya. Nah, sehingga pandangan tidak tertutup. Nah, itu yang dimaksud dengan membawa dengan tidaknya membawa kotak yang bertumpuk, yang berlebihan gitu, yang tidak memuat dengan yang bertumpuk-tumpuk. Nah, itu yang dimaksud jangan susah melihat pandangan ke depan gitu, karena terhalang oleh kotak-kotak bertumpuk, kotak atau kardus bertumpuk. Nah, ya itu saja yang saya sampaikan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Thank you. Arigatou gozaimasu.